Kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas proyek akhir berupa video, maka pula metode numerik dengan judul mencari solusi persamaan linear menggunakan metode Gauss beserta aplikasi MATLAB yang akan kami gunakan. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Ita Margareta Borutarigan MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Perkenalkan, nama saya Newanda Francisca Siregar dengan 240401778 dan teman saya Rizka Aprilia dengan NIM 2404016. Saya Selviana dengan NIM 240400156. Marilah kita simak video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode numerik. Metode numerik adalah cara atau teknik yang digunakan untuk merumuskan persoalan matematika agar dapat dipecahkan dengan operasi aritmatika biasa. Metode numerik ini dipakai kalau soal terlalu rumit diselesaikan secara manual, tidak ada solusi SK atau tepat, butuh hasil cepat. Ciri-ciri metode numeriknya yaitu menggunakan operasi aritmatika dasar, adanya iterasi atau pengulangan, menghasilkan solusi pendekatan atau aproksimasi, memerlukan nilai awal, memiliki kriteria berhenti, cocok untuk masalah kompleks dan nonlinear. Dalam metode numerik, adapun itu galat, yaitu karena kita menggunakan pendekatan atau estimasi dan bukan nilai pasti, maka muncul selisih yang disebut dengan galat atau error. Galat adalah selisih antara nilai sejati, yaitu nilai SK, dengan nilai perkiraan yang dihasilkan. Memahami galat sangat penting untuk mengetahui seberapa akurat hasil perhitungan kita. Nah, apa itu SPR? Sistem persamaan linear atau SPR adalah sekumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki variabel yang sama dan saling berhubungan. Disebut linear karena variabel yang hanya berpangkat 1 tidak mengandung akar, kuadrat, atau pangkat lebih tinggi. Tujuan utamanya yaitu untuk mencari nilai variabel-variabel tersebut sehingga secara persamaan dalam sistem dapat terpenuhi secara bersamaan. Nah, adapun metode eliminasi Gauss, yaitu adalah teknik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan mengubah persamaan ke bentuk matriks dan melakukan operasi baris. Sederhananya, metode ini bekerja dengan cara mengubah kumpulan persamaan yang rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana agar nilai variabelnya seperti X, Y, dan Z mudah ditemukan. Tujuan metodenya yaitu menyederhanakan sistem persamaannya, menghilangkan variabel secara bertahap, dan mendapat solusi dengan mudah. Diketahui sistem persamaan yang pertama X tambah Y tambah Z sama dengan 6, yang kedua 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 10, ketiga X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 13. Langkah yang pertama, kita ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks, yaitu menjadi 1, 1, 1, 6, 2, 3, 1, 10, 1, 2, 3, 13. Selanjutnya lakukan operasi baris. Operasi yang pertama adalah baris kedua dikurang dengan 2 dikali baris yang pertama. Jadikan yang berubah baris kedua. Jadi 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0, 3 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikurang 2 dikali 1 sama dengan negatif 1, 10 dikurang 2 kali 0 sama dengan 2, sehingga diperoleh baris yang kedua menjadi 0, 1, negatif 1, 2. Selanjutnya lakukan operasi baris yang kedua, yaitu baris ketiga dikurang dengan baris yang pertama, sehingga baris ketiga menjadi 0, 1, 2, dan 7. Lakukan dengan cara yang pertama tadi. Maka matriks menjadi 1, 1, 1, 6, 0, 1, negatif 1 sama dengan negatif 2, 0, 1, 2, 7. Kemudian langkah berikutnya, lakukan operasi baris. Baris ketiga dikurang dengan baris yang kedua, sehingga diperoleh matriks 1, 1, 1, 6, 0, 1, negatif 1, negatif 2, 0, 0, 3, dengan 9.
Karena matriks sudah berbentuk segitiga atas, maka lanjutkan dengan metode substitusi. Baris ketiga kan diperoleh 3Z sama dengan 9, sehingga Z sama dengan 9 dibagi dengan 3, jadi hasilnya 3. Selanjutnya, substitusikan nilai Z sama dengan 3 ke baris yang kedua, sehingga didapat Y dikurang Z sama dengan negatif 2. Karena Z-nya itu 3, maka Y kurang 3 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, 3 ini kita pindah ruaskan, sehingga didapat menjadi Y sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, substitusikan nilai Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3 ke persamaan yang pertama, menjadi X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Kemudian masukkan nilainya. X tambah 1 tambah 3 sama dengan 6. X tambah 4 sama dengan 6. Lalu 4 ini kita pindah ruaskan sehingga diperoleh menjadi X sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari solusi persamaan linear menggunakan metode Gauss dengan aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB online dan saya itu membukanya dari Google. Maka sekarang langsung saja kita buka Google. Lalu kita ketik MATLAB. Lalu kita pilih matlab.mathworks.com. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka saya pilih dapatkan MATLAB yang tulisannya ini yang berada di kotak warna merah. Lalu kita klik, maka kita akan masuk ke tampilan dari metode tersebut. Setelah itu kita pilih Open MATLAB Online. Kita tunggu beberapa detik. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke dalam tampilan dari MATLAB tersebut. Di sini untuk mengetikkan codingannya kita pilih new script. New script ini merupakan teks baru. Jadi kita ketik, lalu di sini kita ketik clear all titik koma, yang dimana clear all ini digunakan untuk menghapus semua variabel yang masih tersimpan di MATLAB. Setelah itu kita ketikkan CLC titik koma, yang dimana CLC ini digunakan untuk membersihkan tampilan command window agar hasilnya itu muncul lebih rapi. Dan di command window ini, yang ini kita juga ketik clear all titik koma dan CLC titik koma agar ketika dijalankan maka tidak error. Langkah selanjutnya itu kita memasukkan matriks, yaitu ada matriks A sama dengan kurung siku 1,1,1 titik koma, kita enter. 2,3,1 kita enter. Lalu 1,2,3, dan ini kita buat titik komanya di belakang kurung siku. Setelah itu kita buat matriks B sama dengan kurung siku, yang dimana matriks B ini adalah hasil dari ruas kanan matriks A. Berarti di sini ya awalnya, sini matriksnya yaitu 6 titik koma 10 titik koma 13. Lalu kita buat titik koma di belakang kurung siku. Kemudian
keduanya ini digabungkan menjadi matriks augmentasi. Jadi kita tulisnya di sini. A ini adalah augmentasi, jadinya AG sama dengan kurung siku, yaitu matriks dari A dan B, karena kan ini merupakan gabungan. Lalu setelah itu kita ketikkan display buka kurung tanda petik 1, yaitu matriks augmentasi awal. Jadi kode ini hanya digunakan untuk menampilkan matriks sebelum proses eliminasi dilakukan. Jangan lupakan titik koma agar tidak error. Baik, setelah itu kita masuk ke pertama adalah langkah 1, yaitu menolkan baris 2 kolom 1, yang dimana baris 2 kolom 1 itu adalah AG buka kurung 2, titik 2 baru sama dengan, kita tulis ulang lagi, yaitu AG buka kurung 2, titik 2. Setelah itu kita kurang dengan AG buka kurung 2, 1 garis miring AG buka kurung 1, 1. Setelah itu kita kasih tanda bintang seperti ini. AG buka kurung 1, titik 2 tutup kurung titik koma. Setelah itu kita tuliskan display dalam kurung langkah 1 baris 2 kolom 1 berhasil dinolkan, baru display AG. Jangan lupa titik komanya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah keduanya. Tapi di sini kita bisa jalani dulu untuk melihat hasil dari langkah satunya. Nah, langkah 1 baris 2 kolom 1 berhasil dinolkan. Yang awalnya tadi dia adalah 2, 3, 1 menjadi 0, 1, min 1, min 2. Nah, sekarang kita lanjut langkah yang kedua. Langkah kedua, menolkan baris 3 kolom 1
Lalu kita tuliskan AG sama seperti yang ini, namun di sininya ini jadi 3. Itu AG 3,2 sama dengan AG 3,2 dikurang AG 3,1 garis miring AG 1,1, lalu kita kasih tanda bintang yang seperti ini, AG 1,2 titik koma. Setelah itu kita tuliskan display dari langkah 2 baris 3 kolom 1 berhasil dinolkan. Setelah itu jangan lupa kasih titik koma, dan di bawahnya kita buat display AG titik koma, dan ini kita jalankan untuk melihat langkah 2-nya. Nah, langkah 2 baris 3 kolom 1 berhasil dinolkan. Yang tadi awalnya dia adalah 1, 2, 3 dan 13 menjadi 0, 1, 2, 7. Selanjutnya adalah langkah 3. Menolkan baris 3 kolom kedua. Lalu sama langkahnya seperti yang langkah pertama dan langkah kedua, yaitu kita tulis lagi, kita ketik lagi AG sama dengan AG buka kurung, maaf ya, 3,2 baru sama dengan AG buka kurung 3,2, baru di sebelahnya kurang AG buka kurung 3,2 baru garis miring AG 2,2. Setelah itu kita kasih tanda X tanda bintang tadi kayak tadi, yaitu AG itu 2,2. Jangan lupa setelah kurung itu kita kasih titik koma. Setelah itu kita tulis lagi display langkah 3 baris 3 kolom 2 berhasil dinolkan. Jangan lupa kasih titik koma. Setelah itu display AG titik koma, dan kita bisa langsung lihat langkah keduanya. Kita jalankan. Nih langkah 3 baris 3 kolom 2 berhasil dinolkan, yaitu 0,039. Nah, untuk selanjutnya itu kita melakukan substitusi mundur, yaitu kita tuliskan dulu substitusi mundur. Setelah itu kita buat Z sama dengan AG
3,4. Baru garis miring AG 3,3. Jangan lupa kasih titik koma. Baru yang kedua itu adalah Y sama dengan AG 2,4 dikurang AG 2,3. Baru kita kasih bintang seperti ini ya, Z. Setelah itu kita tuliskan Z. Setelah itu di luar kurung itu, setelah Z itu kita tutup kurung, lalu kita kasih garis miring AG buka kurung 2,2, jangan lupa titik koma. Baru yang ketiga itu adalah X sama dengan AG buka kurung 1,4 dikurang AG 1,3. Baru kita kasih bintang yaitu Z, yaitu Z, betul, dikurang AG 1,2 tutup kurung, kita kasih bintang lagi yaitu Y. Setelah itu kita perkan dengan AG 1,1, jangan lupa tutup kurung. Nah, kita bisa langsung jalankan seperti ini, tapi belum muncul hasilnya ya. Setelah itu untuk memunculkan hasilnya itu kita ketik yaitu F printf buka kurung tanda petik tanda miring N hasil akhir. Setelah itu kita kasih tanda miring lagi, miring N, jangan lupa titik komanya. Setelah itu klik lagi F printf buka kurung tanda petik nilai X sama dengan persen titik 0 F tanda miring garis miring N persen koma X. Setelah itu kita buat juga F printf nilai Y sama dengan persen titik 0 F garis miring N koma dari Y. Jangan lupa kan titik komanya agar tidak error. Setelah itu yang terakhir adalah F printf, yaitu adalah tanda petik nilai Z sama dengan persen titik 0 F tanda miring N tanda petik lagi baru koma Z. Maka setelah kita tulis hasilnya ini bisa langsung kita jalankan.
Maka hasil akhir dari matriks tersebut yaitu nilai X-nya adalah 2, nilai Y-nya sama dengan 1, nilai Z-nya adalah 3. Dan untuk melihat benar atau tidak, kita bisa melihat dari PPT yang sebelumnya dikerjakan oleh teman saya. Sekian video dari saya tentang mencari solusi bersama lainnya menggunakan metode Gauss dengan aplikasi MATLAB. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, itu tadi video yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Dadah!